Alhamdulillah ya, bertemu kembali ya lewat acara Zoom meeting ya, lewat ngopi ya, ngobrol pintar pada Sabtu pagi ini ya, Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman, Bapak dan Ibu. Saya Trisno ya, untuk saat ini berdomisili di Semarang ya. Mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu ada acara di Semarang, bisa mampir di tempat saya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan semoga Ya, pada pagi hari ini sehat semua ya Bapak dan Ibu ya, teman-teman sekalian. Dan apabila ada teman kita yang sakit, kita doakan bersama agar mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat pulih dan bisa menjalankan bisnis Wanghar lagi. Oke. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan ada pembicara yang sangat luar biasa sekali ya. Beliau adalah seorang dokter ya, seorang dokter di sela-sela kesibukannya di waktunya yang sangat padat sekali ya. Ini masih bisa menjalankan bisnis Wanghor ya. Bagaimanakah nanti tips dan trik ya dari beliau dalam menjalankan bisnis Wanghor ini? Karena ini sangat cepat sekali pertumbuhan bisnisnya. Eh, Beliau saat ini adalah seorang vice manager ya teman-teman ya. Jadi sudah alhamdulillah ini sudah mencetak satu vice manager lagi, tepuk tangan ya. Ketik satu 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 teman-teman untuk ini eh, mengapresiasi beliau ya dalam menjalankan bisnis Wanghar ini. Oke, oke, tema kita pada pagi hari ini adalah eh, oke sebentar ya. Oke, oke tanpa lama-lama ya, Bapak dan Ibu, kita langsung sambut dengan meriah ya. Kita sambut beliau. Eh, Beliau adalah seorang dokter ya saat ini. Jadi spesialis ya, dokter spesialis anestesi dan juga spesialis ini apa tadi ya, terapi intensif ya, terapi intensif. Nanti kita akan menyimak sama-sama ya. Jadi beliau akan menceritakan dari awal mungkin ya perjalanan karirnya di bisnis Wangohari ini. Kita sambut ya dengan meriah ya, dengan gemuruh Bapak Vice Manager Dr. Anas Mahfud, spesialis anestesi dan terapi intensif. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Pak Dokter, monggo. ya, terima kasih Pak Trisno. Kita belum pernah jumpa di Semarang, baru di Zoom, Pak ya. Juga Siapa? di WA Group, luar biasa Bang Horni. Eh, Mendekatkan yang jauh, mesrakan yang dekat. Amin. Bapak sekalian, Mitra Swanghor, ada beberapa yang sudah saya kenal, tapi banyak yang tidak kenal. Salam kenal semua, dan salam sehat semua. Saya kira jenengan yang hadir di sini orang yang penuh semangat untuk menjadi sehat. Jadi eh, kalau disuruh cerita sejarah masuk Swanghor, sebenarnya dari pertemuan santai ya sama Pak Edi, sama Pak Hadi. Masih ingat waktu itu hari Jumat, soalnya keburu Jumatan itu. Nah, beliau memperkenalkan kopi gitu ya. Nah, kebetulan saya itu hobi kopi gitu kan, hobi kopi. Tapi saya tidak pernah minum kopi kesehatan, tidak pernah. Kopi biasa aja. Dan dia sampaikan kopi ini beda kopi kesehatan gitu kan. Ya, karena ada kesehatannya, saya lebih tertarik. Karena eh, tentu saja kalau terkait dengan sehat itu inginnya semua orang bisa sehat, gitu kan. Terus singkat cerita, saya gabung karena mau Lebaran. Jadi waktu gabung itu order juga sih kopi, nggak datang-datang kopinya. Saya juga agak lupa itu kalau udah pesan. Datangnya kalau saya habis Lebaran. Jadi praktis bulan April itu hanya nunggu kopi kerjaan saya.
Nah, bulan apa ya? Mei ya. Mei. Nah, saya tidak punya waktu banyak. Tiap hari berangkat pagi, pulang malam, dini hari, itu tiap hari kecuali Jumat. Jadi saya cuma berbekal WA, kemudian ketemu teman di rumah sakit gitu ya. Alhamdulillah, bulan Mei itu eh, yang join melalui saya itu bulan pertama 100 orang gitu ya, 100. Saya tidak tahu caranya sih eh, nyusun di dalam eh, jaringan itu. Saya mau ditegur sama Pak Hadi. Dok ini kok dibuat di bawah dokter semua gitu kan. Saya tidak tahu sih. Jadi sampai ngumpul kalau tidak salah di atas 50 orang di bawah saya itu. Generasi satu ya. Dan itu menurut saya baru akhir-akhir ini itu kurang powerful. Kemudian Juni macam jadi 300 400 itu ya. Kemudian Juli jadi 600. Nah, eh, jadi menurut saya sebagaimana kata Pak Hadi itu mudah, mudah ya dan menyenangkan gitu ya. Karena produknya itu ternyata manfaatnya banyak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih pada teman sekalian yang penuh semangat dalam berinteraksi sehingga kita saling menguatkan. Di tengah-tengah kita tidak ada kopi, tapi saya masih bisa ngopi nih ya. Kita mencoba untuk move on ya, move on karena masih terlalu banyak mutiara yang tersimpan di luar produk kopi. Ya. Ini kata Pak Rusli itu mutiaranya di Selangor ini banyak. Jadi hari ini kita mencoba untuk eksplorasi sebuah produk yang luar biasa menurut saya dan ini layak kita ketahui bersama. Dan hari Sabtu ini saya kira kondusif ya, enak untuk kita ngomong-ngomong secara santai dari 20 produk yang tersisa sekarang. Kalau mungkin B sama E-nya nanti bisa lolos, plus kopi bisa jadi 27 lagi ya, 27 lagi. Sementara kita sekarang 24. Dan kesemuanya itu eh, terus terang saya mempunyai orientasi bagaimana kita ini sehat selamanya di dunia ini ya. Tua boleh, tetapi organ jangan tua. Maksud saya tetap fisiologis. Jadi organ itu adalah eh, hal yang terpenting dari tubuh kita untuk kita jaga sehingga dalam eh, usia kita yang berapapun itu organ diusahakan tetap fisiologis bekerja secara normal. Boleh saya mulai ya? Atau ceritanya kurang ya? Oh ya, ceritanya kurang dikit. Jadi saya terima kasih pada Swanghor khususnya dan teman-teman sekalian yang mensupport. Itu di luar dugaan Swanghor itu dermawan ya. Jadi bulan pertama itu dikasih bonus. Lumayan bonusnya. Bisa untuk beli beli bensin kerja. 1 bulan dapat lebih dari 1 juta. Lumayan. Kemudian bulan kedua ditambahi lagi ya. Bisa sampai 7 juta. Lumayan juga. Ya, lumayan. Dan bulan ketiga ditambahi lagi ya. Meskipun waktu itu saya tidak bisa order. Karena saya waktu itu kebetulan naik haji, kemudian saya eh, apa kerjakan jaringan itu sambil di berhaji di tanah suci. Kemudian ada orderan yang terpending akhir bulan, kopi banyak. Begitu saya orderkan tidak bisa karena bulan Juli sudah sayonara dengan order kopi. Jadi akhirnya PV-nya juga tidak masuk. Waktu itu Anda salah Sabtu jam 10 sudah tutup ya, sudah tutup ordernya bulan Juni. Tapi meski begitu masih dapat sempat di atas 10 juta. Alhamdulillah ya. Baik, misalnya itu cerita singkat. Saya ini masih di rumah sakit. Saya bilang pada Bu Vita, kapan dari saya telepon itu berangkat kerja. Baru pulang hari Rabu, Kamis berangkat, sekarang belum pulang. Ini di rumah sakit. Jadi mohon maaf kalau nanti slide-nya itu ada beberapa yang kurang berkenan, mungkin butuh perbaikan. Izin saya mulai ya. Kenapa saya pilih proteksi organ? Karena memang manusia itu unit terkecilnya adalah sel.
Tetapi kesehatan seseorang itu adalah bagaimana organnya bekerja. Organ jantung, organ otak, organ ginjal, organ liver, organ pencernakan yang membentuk sistem, ya. Jadi eh, tubuh kita memang susunan dari sel, kemudian jaringan, kemudian organ, dan akhirnya membentuk sebuah sistem yang eh, yang menyupport hidup dan kehidupan manusia. Organ sehat, orang itu jadi sehat. Organnya bermasalah, orang itu terus bermasalah, gitu ya. Nah, eh, di Swanghor itu sebenarnya seolah-olah semua produknya itu orientasinya adalah gimana caranya organ kita itu baik. Kalau kita lihat mulai dari makanan sehat, kemudian produk bioteknya, kemudian untuk perawatan kulit, perawatan diri, dan produk kebersihan rumah tangga. Semuanya itu kondusif untuk bagaimana seseorang melakukan organ protection. Oke, ini sekilas saja produk Swanghor yang 24 itu saya ambil dari website dan saya cari-cari memang es juara kafe tidak ada ya. Ya. Nggak usah bete, kita masih punya banyak mutiara, mencoba move on dengan yang ada sekarang, kita lebih berjaya. Oke, ada 8 yang masuk sini. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah Pak semi hafal ya, mulai dari Ganodermanya, yang ada Yungkin Ganoderma, ada Jia Rolingsi, kemudian polennya, ini semuanya ini sudah saya konsumsi semua ini. Bahkan yang Ganoderma yang Yungken B dan I sempat saya konsumsi dan yang pada akhirnya tidak bisa beredar sekarang. Kemudian ini juga produk luar biasa kalau Bapak sekalian bisa menikmatinya, yang punya gangguan pencernaan, yang punya gangguan persendian bisa memanfaatkannya. Dan sekarang adalah yang grupnya AS ya, Aquasense. Ini meskipun identik dengan eh, kaum hawa, tapi sebenarnya ini adalah untuk semua, semua. Dan untuk perawatan dirinya ada eh, 7 produk yang luar biasa, dan ini kalau kita eksplorasi satu persatu, omset kita mungkin banjir sekali di Indonesia. Kalau kita mau eksplorasi satu persatu, omset kita bisa banjir sekali di Indonesia. Nah, eh, terakhir adalah produk kebersihan rumah tangga. Mungkin minggu depan kita bisa eksplorasi ini, betapa Go Eco atau larutan Eco itu menjadi pilihan sekarang dan menjadi dominasi dominasi pasar terkait dengan beberapa produk yang bisa digantikan. Ya, ini lain kesempatan kita bisa eh, bahas. Baik, saya mau sampaikan kepada teman sekalian, core dari bisnis ini adalah bagaimana seseorang itu melakukan seni prospek. Ya. Dan output dari bisnisnya adalah omset. Jadi omset itu mustahil kalau kita tidak menyelami bagaimana seni prospek. Ya. Dan barang itu tidak hanya sekedar harga yang ditawarkan atau nilainya, tapi bagaimana barang itu mempunyai prospek. Di Selangor ini semuanya memenuhi ternyata. Satu, berkualitas, harga terjangkau. Mungkin boleh jadi orang menganggap agak mahal ya. Tapi kalau kita menyelami bagaimana formulasi di dalam masing-masing produk, itu kita akan sadar bahwasanya harga di Selangor itu di bawah rata-rata dari selevelnya. Nah, ketersediaan terjamin ini sebenarnya manajemennya sudah baik ya. Ada variabel lain yang menjadi pengganggu. Kemudian RO-nya tinggi, ini yang kita suka. Sebuah bisnis network marketing ya, itu di antara pilarnya adalah ketinggian dari RO-nya. Semakin tinggi RO, itu semakin menjanjikan kelancarannya. Kemudian tidak sekedar kita ini diantar menjadi konsumer ya, tapi kita sekarang adalah dan kita kampanyekan sebagai prosumer.
Saya sedikit menyinggung prosumer nanti ya. Saya mulai aja, seandainya kita ini mengkonsumsi lima-limanya dari seluruh mitra. Atau ketiga aja lah, tiga aja ya, dikurangi dua ini. Mungkin tinggal perawatan kulit dan perawatan diri sendiri dan produksi kebersihan rumah tangga. Itu kalau sekarang ya, mungkin boleh jadi pengeluaran itu satu bulan ya, ini hitungan kasar aja, 600 misalkan ya. Karena ada perbaikan kualitas dari produk yang kita pakai, ada sedikit selisih. Sebut aja selisihnya 200, maka pengeluaran kita jadi 800 gitu ya, 800. Ini sekilas saja. Nah, bagi seorang konsumer itu sama prosumer sama aja di bulan pertama. Satu nggak 600, satunya 800. Lebih mahal prosumer sedikit. Memang kita mendapatkan produk yang lebih berkualitas. Tetapi dua-duanya nasibnya sama. Bulan pertama tidak ada bonus. Tapi beda bulan kedua. Ya, bulan kedua dimungkinkan prosumer itu dengan upayanya melakukan promosi, perusahaan mengapresiasi dengan memberikan bonus. Bonusnya di atas 1 juta. Mulai bulan kedua, prosumer sudah nyata perbedaannya. Bulan berikutnya lebih kuat lagi. Pengeluaran tetap konsumer 600, barang dipakai habis. Prosumer 800, barang dipakai habis. Tapi tidak berhenti. Dia dapat bonus di atas 5 juta. Dan bahkan bulan keempat bisa mendapatkan bonus dari 10 juta. Jadi tampaknya kalau ini kita bisa camkan pada teman-teman kita, akan timbul semangat. Saya mohon tidak thread ya. Saya nah, kemudian eh, endingnya dari cerita ini adalah sebenarnya prosumer itu boleh dibilang agak boros ya karena pengeluarannya lebih. Tetapi pada harganya dia sangat hemat. Bayangkan dari 800 itu 200 memang ya sama konsumer dan prosumer itu harga barang nilainya sekitar 200 saja. Tetapi untuk grup konsumer itu 600-nya itu adalah untuk membayar ini distribusi barang mulai dari importir, dari ya izin ini mestinya bisa saya hapus ya. Hmm. Halo, Halo, ya mohon maaf. Pak Anas, Di punten. sini Saya ini aja yang share screen ya Pak, oh, supaya iya, yang iya. nakal-nakal Tapi ini ada yang saya berbeda. bisa hapus. Ini kan berbeda. Bentar, Nggih. bentar. Saya bisa hapus ini. Bentar. Oh bisa hapus, nih, Ya, nih, ya. monggo. Ya, ya. Oke. Ya, baik. Ya. Nah, bagi prosumer 600 tadi itu oleh perusahaan akan dijadikan investasi. Ya, kita itu yang tidak sadar. Jadi Swang Hao itu sebenarnya akuntansinya luar biasa. Dia setelah barang terjual, eh, masing-masing ada posnya dan pos investasi dan pos untuk biaya produksi itu sudah terpisah. Jadi Swang Hao itu kalau saat tanggal 10 tidak ribut, tidak bingung, tidak kemerungsung karena masing-masing sudah teralokasi dengan baik. Itu menunjukkan kredibilitas perusahaan. Ya, jadi kita ini sebenarnya bersyukur di sebuah perusahaan yang punya amanah cukup tinggi dan dia punya disiplin akuntansi yang luar biasa. Sehingga keluar triliunan untuk diaman itu juga tidak masalah karena masing-masing sudah ada posnya gitu ya. Jadi barang yang 800 kita beli itu 200 sekitar 200 ribu itu untuk biaya produksi dan lain-lain, 600 itu investasi. Sehingga bonusnya tuh bisa kita rasakan begitu besar. Ini yang masalah ya. Setiap kali saya tanya, kenapa sih jaringan kalian tidak kunjung bergerak gitu ya? Satu jawaban yang paling banyak adalah ogah ngajak orang lain. Gitu ya. Nggak sempat, nggak pede, sulit mengaruhi orang. Itu jawaban klasik. Jadi itu jangan disalahkan mitra. Kita harus berubah.
Kenapa mitra tidak bisa mempengaruhi orang lain? Karena mitra itu tidak semuanya seperti kita, gitu ya. Apa kuncinya? Kuncinya adalah materi cerita sebenarnya. Jadi kita tanamkan pada teman-teman, cukup bercerita manfaat, tidak usah berpikir mengajak join, nanti orang dengan sadar manfaat mereka akan join sendiri. Dan kuncinya adalah di mana kita dapat materi cerita. Nah, teman-teman inilah semua leader yang produktif untuk bikin materi cerita. Saya sebenarnya sudah kumpulkan ya di channel itu ada khusus channel untuk materi cerita yang dipakai oleh semua teman-teman di jaringan. Saya kumpulkan di ini kalau Bapak Ibu ingin melihat dan saya berharap teman-teman bisa berkontribusi untuk berbagi cerita, ya. Berbagi cerita di mana semua mitra yang sulit bercerita itu bisa menggunakannya untuk bercerita pada orang lain di channel ini. Baik, contoh cerita sebagai materi hari ini. Ada dua cerita. Satu, cerita terkait dengan risiko terpapar bahan-bahan berbahaya melalui produk yang digunakan di konsumsi sehari-hari. Saya tidak akan bercerita terbuka terkait dengan ini karena sesuatu ya. Tapi akan saya sampaikan secara singkat saja, insya Allah ini manfaat. Kemudian bebas deodoran dengan memakai shower gel. Ini juga cerita menarik ya, cerita menarik. Dan mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa uh, bisa menyontoh ya, contoh terkait dengan cerita ini. Ya, oke. Apakah benar kita selama ini ya umumnya masyarakat sedang terpapar bahan berbahaya? Ya, ya jelas benar lah. Kita keluar rumah terpapar sinar radiasi matahari kan ada bahaya juga. Kita pakai HP ada radiasi HP, ada paparan juga ya. Tapi yang saya maksud adalah lebih spesifik. Ya, sebelumnya saya sampaikan tubuh manusia itu unit terkecilnya adalah sel. Kemudian dari sel membentuk jaringan, ada jaringan epitel, ya, ada jaringan saraf, ada jaringan eh, lemak dan sebagainya. Kemudian dari kumpulan jaringan membentuk organ. Nah, organ itu dari paparan yang bahaya itu dia akan terkumulasi sekian tahun, puluhan tahun terakumulasi sampai suatu saat manifest dampaknya, gitu ya. Nah, target proteksi organ itu ada tiga. Satu, jaga kondisi fisiologis. Dua, eh, penuhi kebutuhan organnya. Dan tiga, jangan dicederai organ itu. Kita ambil contoh ya. Ini ada ginjal ya. Kalau kita ingin ginjal kita itu bekerja sampai usia tua kita, maka tiga hal itu jangan dilupakan. Usahakan dalam keadaan fisiologis. Kalau tekanan darah kita, contoh ini ya, banyak hal yang fisiologis ya. Contoh, kalau tekanan darah kita itu turun, maka ginjal tidak akan bekerja secara baik. Akan terjadi penurunan produksi kencing atau urin dan sebagainya. Sebaliknya kalau tensi kita, tekanan darah kita naik, itu juga sama. Endingnya nanti gagal ginjal. Jadi gimana kita menjaga fisiologis mungkin sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh organ kita. Kalau kita dehidrasi, sama akan menghantarkan ginjal ke kerusakan. Jadi diusahakan volume cairan kita adalah normovolumik. Kemudian ada kebutuhan spesifik ginjal itu. Asam amino esensial dia butuhkan. Kalau itu tidak kita penuhi, maka ginjal itu tidak bekerja dengan baik, bahkan tidak bisa sampai mendampingi di usia tua kita. Intinya apa? Butuh HD kan, butuh di HD darah kita. Jadi hemodialisa itu sebenarnya karena kita selama hidup tidak memproteksi ginjal dengan baik, sehingga angkat tangan, nyawa masih ada, ginjal angkat hati dia. Kemudian jangan dicederai. Betapa banyak sekarang ini produk-produk itu mencederai ginjal, ya. Mulai dari obat-obatan rematik, ya, obat-obatan untuk nyeri, kemudian antibiotik tertentu itu apa menjadikan organ kita tidak sehat, maksudnya ginjal tidak sehat. Proteksi hepar. Nah, hepar ini banyak cerita terkait dengan Ganoderma. Hepar ini khususnya banyak cerita terkait dengan Ganoderma. Mungkin lain kesempatan kita bisa eksplorasi lebih jauh. Sangat menarik. Bahkan ada paper dari UNER itu
yang spesifik membahas bagaimana dampak apa dampak atau bukan dampak ya, sejauh mana Ganoderma itu mempunyai daya proteksi pada kulit, ya. Secara fisiologis, kalau kita itu sering radang, sering kena infeksi, sering inflamasi, itu Heparin terdampak paling kuat. Jadi secara fisiologis mana tubuh kita menjaga Heparin sehat itu harus dijaga. Kemudian kebutuhan antioksidan, kalau kita ini sedang lebih-lebih di era sekarang, banyak radikal bebas, itu menjadi suatu kebutuhan bagi Heparin untuk tetap sehat. Kebutuhan antioksidan itu. Dan stop menciderai. Ini kalau kita minum obat nyeri, contohnya paracetamol, itu termasuk hepatotoksik ya. Toksik untuk hepar. Atau obat anestesi halutan itu ya, kalau kalian tahu, itu juga hepatotoksik. Itu contoh-contoh aja. Jadi eh, di dalam upaya untuk sehat itu kita upayakan melalui 3 langkah itu, bagaimana supaya kita bisa sehat. Dari 3 langkah itu saya ambil satu saja, jangan diciderai, jangan diciderai. Ini cerita aja. Tahun 2016 sebenarnya kasak kusuknya sudah kuat, sampai akhirnya pada tahun 2017 FDA ini BPOM-nya Amerika ya, kalau Indonesia BPOM sana FDA mengeluarkan pengaturan mengenai bahaya dari sabun antiseptik terhadap tubuh seseorang karena kandungan yang ada di dalamnya itu ternyata tidak berhenti di kulit, dia diserap di dalam tubuh seseorang, menembus kulit, akhirnya akumulasi dalam organ seseorang. Dari akumulasi tersebut terdeteksi di kencing, di darah, kemudian bahkan di ASI itu terdeteksi zat itu, dan ternyata dia bisa melintasi sawar atau plasenta atau trans dari ibu hamil ke bayinya. Ya, jadi ini cukup mengerikan ya, cukup mengerikan. Akhirnya FDA tahun 2017 resminya itu sebenarnya sudah melarang untuk pemakaian produk ini. Ya. Nah, produknya itu banyak, ada 19. Nanti saya daftar. Tapi yang menjadi sorotan penting adalah dan paling luas digunakan itu triklosan dan triklokarban. Ya, saya kira kita juga tidak asing ya. Triklosan dan triklokarban tidak ditemukan bermanfaat sebagai antiseptik yang efektif dari tulisan itu menyampaikan demikian. Nanti kita juga secara kasar bisa membuktikan. Kemudian penggunaannya sebagai produk rumah tangga diasosiasikan dengan peningkatan risiko atopik. Atopik itu munculnya dulu tidak alergi, tahu-tahu alergi ya. Banyak sekarang ya. Kulit-kulit dulu itu baik, tahu-tahu dia jadi alergi. Ini ada linknya kalau mau dapatkan dari sumber aslinya. Nah, 19 bahan itu apa aja? Ya, dari fluorocarbon sampai triple D itu menjadi catatan FDA. Saya hanya ambil 2 saja, triclocarban sama triclosan. Nah, ini kenapa diusung di dalam produk-produk itu karena diharapkan triclosan dan triclocarban ini mampu untuk sebagai antimikroba. Jadi akhirnya luas dipakai, tidak hanya di sabun, juga di pasta gigi, kemudian sampo, kemudian deterjen, di mainan anak-anak, bahkan di pakaian. Mungkin sekalian tahu ada kaos kaki anti kuman atau anti mikroba itu ya, itu diinstal di sana triklosan di antaranya ya, di antaranya. Kemudian digunakan pada produk konsumer yang berakhir di lingkungan. Ini kan juga mengkontaminasi lingkungan, termasuk sumber air kita. Mungkin kita tidak menggunakan sabunnya, tapi minum airnya. Ya, hampir sama. Kemudian dapat terakumulasi dalam tanaman, binatang di air, sehingga menyebabkan efek yang merugikan. Yang tadi sudah saya sampaikan di ASI, triklosan itu masalahnya mudah larut di air. Ya, mudah larut di air. Sehingga kalau di air terakumulasi, nanti suatu saat dia mengalami transformasi menghasilkan senyawa baru yang juga sama-sama ada bahayanya. Jadi kesimpulannya, FDA itu sudah melakukan larangan untuk 19 ini.
dan different statement of triclosan dan triclocarban itu membuat konsensus yang isinya itu adalah meneliti seberapa jauh sih PCC dan CCS ini bisa menekan mikroba. Ternyata efektivitasnya juga diragukan. Bahkan dampaknya lebih uh, lebih kelihatan, makin kelihatan ya. Ada gangguan siklus hormonal yang pada akhirnya seseorang jadi terganggu kesuburannya, kemudian risiko penyakit tertentu, bahkan kanker, dan ada diabetes tipe 2 yang menjadi dampak dari zat ini. Tentunya terkait dengan intensitas kontak, ya, kemudian kadar dari yang diusung, kemudian bagaimana kondisi kesehatan seseorang, ya, ketahanan seseorang. Jadi variabel-variabel lain juga banyak. Hanya saja kita berpikirnya begini, kalau ada produk yang lebih aman, kenapa tidak gitu ya? Itu aja. Ya, ini produk yang saya anggap lebih aman. Kita bersyukur bertemu dengan shower gel. Ya. Dan kita lihat betapa saktinya shower gel ya. Ada 13 kandungan shower gel itu. Kalau ini sudah saya evaluasi semua sebenarnya ya. Saya pasang di channel. Kalau kalian ingin tahu lebih jauh apa masing-masing kegunaannya bisa lihat di sana. Dari yang paling umum itu adalah yang nomor 34 dan 6 ya. 6. Yang menjadi catatan dan sorotan itu jadi 10 ya. Ya ini sedang diteliti ya. Mungkin suatu saat ya saya berpikir Singapore akan tidak menyertakan pengawet paraben ini. Karena sekarang sudah banyak produk-produk yang mendeklar no triclosan, no paraben. Ya. Hanya saja paraben itu ada beberapa yang berbeda. Ada yang rantainya pendek itu yang masih aman dan ada bentuk yang lain yang dianggap perlu dijauhi. Tapi sejauh ini masih dalam batas aman dan dalam 19 item tadi itu tidak disebutkan, tidak termasuk. Coba kita lihat satu persatu. Dari 13 ini tidak ada fluorokarban kan? Kemudian juga tidak ada fluorasan dan seterusnya. Ini saya review satu persatu tidak ada. Oh ya, ini iodin. Iodin itu betadin tuh ya. Itu yang pakai betadin itu sebenarnya sudah dijauhi di dunia kesehatan. Tapi terpaksa kita masih pakai ini, pembedaan iodin. Karena memang penggantinya belum ada atau penggantinya masih terlalu mahal. Dan makanya kan hanya sebentar. Setelah itu dihapus dengan disambut dengan alkohol. Jadi perbedaan iodin itu toksik sebenarnya ya, zat toksik yang kita gunakan untuk operasi dan sebagainya. Baik, kesimpulan dari 13 bahan dalam shower gel itu ya, itu sebenarnya adalah ini. Dia kandungannya multisurfaktan yang memadai. Jadi konsep yang diusung oleh Swanghor tidak seperti selama ini kita lakukan, yaitu semakin banyak buih semakin baik soalnya ya. Tapi Swanghor ini minimal buih tapi maksimal ngangkat. Kok bisa ya? Bisa ternyata ya. Jadi kandungannya itu dia sangat kuat dalam melarutkan kotoran. Sehingga dengan bantuan surfaktan yang tidak terlalu kuat, buih tidak terlalu banyak, itu sudah turun dengan air. Gitu ya. Kemudian menjaga fisiologis tubuh. Dulu kalau kita mandi, ya bukan dulu sekarang ya, maunya sampai peret gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Jadi kayak piring gitu ya, sik-sik gitu ya. Jadi ternyata itu salah karena semakin peret kulit itu habis mandi itu menunjukkan semakin jauh dari fisiologis, tidak lembab, kering dan mudah pecah dan pada akhirnya mudah terbentuk keripik. Jadi kalau kita pakai shower gel kita tidak tidak kayak berlemak betul, tapi tengah-tengah, intinya ke arah fisiologis, mengandung efek antimikroba yang poten. Kemudian lebih rinci saya kira nanti kita bisa evaluasi di channel itu ya. Kembali saya evaluasi lagi. Ini dia. Dari 19, tadi sampai 9 tidak ada. Bahkan sampai 10 sampai 19 juga tidak ada di dalam shower gel. Termasuk metilparaben itu tidak disinggung dalam 19 bahan yang diusung oleh FDA. Baik.
Itu cerita pertama ya. Jadi cerita pertama itu materi kita untuk calon mitra kita adalah kalau ada sabun yang lebih aman, mengapa tidak gitu ya? Karena ternyata beberapa produk yang sering kita pakai itu sejak tahun 2017 oleh FDA diwanti-wanti untuk tidak dipakai karena tidak berhenti di kulit. Dia transdermal, jadi ada istilahnya keracunan transdermal ya. Itu masuk ke kulit. Buktinya apa? Di Cina itu pernah ada penelitian sampel orang pemakai uh, triclosan itu 99% positif di urin, ya di urin. Di penelitian lain di ASI positif bahkan lintas ke plasenta, ke janin. Jadi ternyata sabun, pasta gigi, sampo, deodoran, bahkan pakaian, kain yang ada bahan-bahan yang berbahaya itu tidak berhenti di situ. Kita serap itu menyerap dalam kulit dan itu memberikan dampak yang negatif. Tentunya sekali lagi tergantung kadar yang ada, intensitas kontak dan kondisi seseorang. Sekali lagi, kalau ada yang lebih aman, kenapa tidak? Ya. Dari sini sebenarnya, apalagi kita ini dengan kemampuan menghipnosis orang, itu sudah tertarik orang. Cukup cerita demikian, nggak usah diajak join sendiri. Oke, kedua, ini cerita lebih santai tapi menarik juga. Saya terus mendapatkan ini tidak sengaja, tidak sengaja. Jadi saya ini termasuk orang yang tidak pede kalau tidak pakai deodoran. Kalau pas keluar kota, lupa tidak bawa deodoran itu ya. Yang saya kerjakan pertama kali adalah cari toko untuk beli deodoran. Jadi kalau ketemu teman-teman itu tidak pede gitu ya. Nggak pede. Nah, suatu saat saya lupa pakai, nggak pakai. Tapi kok tidak ada bau badan ya. Saya telusuri apa gara-gara saya pakai shower gel ya. Akhirnya shower gel saya teruskan dan saya teruskan tidak pakai deodoran. Sampai sekarang saya tidak pakai deodoran. Jadi bulan inilah bulan bahagia kan bagi saya karena saya bebas deodoran, bebas triclosan dari deodoran, bebas alkohol dari deodoran, kan cukup dengan shower gel. Ya, ini cerita menarik menurut saya karena yang saya ceritakan gini ini sudah banyak yang tertarik, sudah banyak yang tertarik. Baik, kenapa kok bisa tidak pakai deodoran? Ya, kita telusuri dulu kenapa terjadi bau badan. Bau badan itu ternyata reaksi interaksi antara keringat kita dengan bakteri di kulit kita. Jadi adanya bakteri, apalagi bakteri patologis, itu menjadikan kita ini punya bau badan. Dan itu berinteraksi dengan keringat yang lebih-lebih di lipatan kulit kita. Gitu ya. Nah, tapi kan selama ini kita pakai sabun antiseptik. Kenapa masih ada bau badan? Itu dia pertanyaan bagus. Itu menunjukkan efektivitasnya itu dipertanyakan. Ya. Jadi efektivitas dari yang kita pakai itu dipertanyakan. Sekiranya dia bisa punya potensi antimikroba yang bagus, nah bau badan tentunya bisa ditekan. Tapi kenapa masih butuh deodoran? Gitu kan? Baik. Jadi memang ada beberapa faktor yang menjadikan eh, menghasilkan bau badan dia. Tergantung keringatnya. Ada orang tertentu itu keringatnya banyak, berlebihan. Tergantung makan dimakan. Pada dasarnya keringat itu kurang lebih tidak menimbulkan bau tidak sedap, walaupun makan apapun. Tetapi perbedaan makanan ini setelah bau keringat itu interaksi dengan kuman menghasilkan bau yang sangat berbeda. Ini variabel makanan. Dan kondisi kesehatan, orang dengan sakit gagal ginjal, dengan diabetes itu beda. Kemudian kebersihan diri, ya. Dan terakhir stres. Ternyata stres juga ada menjadi variabel ya. Nah, kalau kita cerita tentang deodoran ini, tentunya tidak lepas kerugian deodoran ya, kerugian. Satu bekas pada pakaian. Ini kayaknya kita layak sertakan pada cerita kita. Kemudian bekas di kulit, kemudian kulit menjadi kering, karena deodoran itu biasanya menekan kelenjar keringat untuk memproduksi keringat, sehingga mengkondisikan supaya tidak banyak keringat. Dan itu malah tidak bagus, karena ketika seseorang itu adalah menjadi pergeseran kulit. Kalau itu tidak lembab, kurang keringat, akan terjadi ekskoriasi atau mikrolesi atau lecet kecil itu. Dan itu mudah infeksi. Kemudian kulit teriritasi karena deodoran,
terancam transdermal potensial zat berbahaya. Jadi keracunan transdermal dari zat yang berbahaya. Di antara yang tadi saya sebutkan. Berpeluang menurunkan kualitas personal hygiene. Jadi orang itu kalau pakai deodoran, itu seolah-olah masking dia. Bangun tidur, bersusu-susu, nggak usah mandi, yang penting deodoran. Gitu kan? Ini personal hygiene-nya jadi tidak kondusif, tidak bagus. Berpeluang ya, tidak semua. Dan terakhir, ya jelas sumber pengeluaran ya. Jadi 7 hal ini kalau kita ngomong santai dengan calon mitra itu layak disertakan. Baik. Jadi terakhir itu yang endingnya adalah mengapa sih kita masih membutuhkan deodoran gitu kan? Ya, maksudnya sudah kita gunakan sabun antiseptik ya. Kita sudah mandi pagi 2 kali 3 kali. Kenapa masih membutuhkan deodoran? Logikanya tubuh kita bersih, kuman kita eh, terhapus dari tubuh kita tidak menimbulkan bau badan. Tapi kenapa masih membutuhkan deodoran? Nah, itu akhirnya diteliti juga. Penelitiannya itu akhirnya membuktikan bahwasanya pemakaian triclosan itu bisa menyebabkan resisten terhadap antibiotik, termasuk resisten pada dia sendiri. Akhirnya apa? Daya bunuhnya kuman itu menurun, menurun. Ya. Kemudian 2023 ini sebenarnya jauh lebih dulu ya. Itu menyampaikan beberapa produk yang kita pakai sekarang ini masih dipertanyakan. Apakah bisa mencegah penyakit dari konsumen? Nah, tentunya ada alasan sih. Paparannya terlalu singkat. Kalau kita mandi kan terlalu singkat paparannya, sehingga belum efektif untuk mengontrol pertumbuhan kuman. Kesimpulannya adalah yang kita lakukan selama ini belum efektif untuk uh, nyetop atau mencegah kita atau melindungi kita dari memakai deodoran. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau memang shower gel itu bisa menggantikan beberapa antiseptik, dari apanya yang bisa menjadikan dia punya daya bunuh pada mikroba. Ternyata minyak esensial dari tumbuh-tumbuhan itu tidak kalah kuat di dalam bunuh bakteri, jamur, dan virus yang khususnya patogen pada kulit kita. Jadi beberapa minyak esensial itu sudah diketahui dia punya daya antimikroba. Kemudian ekstrak herbal seperti yang ada di shower gel, yaitu kamomilnya, itu juga mempunyai daya bunuh antimikroba. Kemudian bahan aktif alami lain yang dikandung di produk herbal itu punya efek itu, termasuk juga NIM. NIM ini di shower gel nggak ada ya, tapi di pasta giginya ada, di ya pasta gigi kita ini itu ada. Green Sea Tooth Gel kita itu mengandung NIM, ya mengandung NIM. Kemudian aloe vera juga itu punya antimikroba. Nah, nanti lain kesempatan kita bisa sampaikan terkait dengan pasta gigi Songhor, betapa punya daya antimikroba yang luar biasa sehingga bisa meredakan stomatitis atau sariawan, kemudian faringitis, bahkan sakit amandel ya. Itu menarik. Tapi lain kesempatan kita bicarakan. Baik. Nah, saur sendiri itu mengandung ekstrak kamomil dan uh, lysorise itu kalau kita lihat penjelasannya memang dia mempunyai efek antimikroba. Jadi kita sangat luar biasa mempunyai produk ini dan ini adalah dua materi cerita yang menurut saya cukup efektif ya untuk calon mitra kita sehingga mereka tahu manfaatnya betapa besar yang diperankan oleh shower gel. Nah, ini terakhir. Sarannya adalah pertama kita tidak resah, khawatir dan kebiasaan sama ini di mana banyak paparan. Kita memang sudah mempunyai habit yang sedikit banyak berpeluang masuknya zat-zat berbahaya pada tubuh kita. Tapi ini belum terlambat karena kita punya alternatifnya. Dan kalau ada yang lebih aman, tentunya kita pilih yang lebih aman, yaitu kita pakai shower gel. Nah, tetap kita cermati tentunya ya, shower gel ini juga produk manusia. Ada
ketidaksempurnaannya. Dan saya kira Swanghorst adalah sebuah perusahaan yang open mind, bisa menerima masukan dan menyadari kalau perlu penyempurnaan. Terakhir, demi menjaga fungsi organ, tipe waktunya kita itu bererat-erat dengan shower gel. Kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, sayonara deodoran. Saya kira itu ini tampaknya bukan paparan ilmiah ya. Kalau ilmiah nanti ada pustaka-pustaka yang kita hadirkan, kemudian kita review kandungannya. Sebenarnya saya mau nyiapkan itu, cuma saya khawatir terlalu serius. Terlalu serius. Oke, terima kasih. Mungkin